juga, Bapak kena efek pemberitaan juga kan. Keluarga juga kena efek pemberitaan juga, jadi memang sangat mengganggu. Jadi ya udahlah, nggak usah diperpanjang lagi masalah ini gitu ya. Stop aja, jangan dipolitisir lagi. Kasihan almarhumah juga udah tenang kan. Karena dosa jariah juga kalau satu Indonesia ini memfitnah saya gitu kan, karena ceritanya dia. Berarti sampai teman-teman kerja pun jadi berjarak nih, atau seperti apa? Kalau teman-teman yang Mbak Ica sih tahu, cuma mereka karena tahu masalahnya jadi nggak nyalahin Mbak Ica. Alhamdulillah sih semuanya support. Teman-teman yang tahu cerita saya support. Jadi kata Alfa terus gitu, karena dia mikirin saya masih menyusui kan gitu, menguatkan mental saya gitu. Soal menyusui bagaimana nih? Apakah ada dampak juga jadi sedikit atau seperti apa? Berkurang. Nah, ini kan rekam jejak digital pasti akan terus terjaga. Khawatir nggak sih anak-anak akan tahu ke Ya, depannya? khawatir banget, makanya saya bikin klarifikasi ini gitu, karena saya memikirkan mental anak-anak saya yang masih punya masa depan, yang masih sekolah gitu, mereka punya masa depan, jadi ya penting ya untuk klarifikasi ini gitu. Udah Mas, panjang banget lah. Terakhir, saat pemerintahan ini kami sempat jatuh sakit nggak sih? Nah ini akan mengambil langkah tegas Bu, akan melaporkan Bu. Ya, kalau masih ada pihak-pihak yang mempolitisir, yang masih menggoreng-goreng berita ini tanpa adanya bukti, ya mohon maaf ya, ini terpaksa akan kita tempuh jalur hukum karena sudah keterlaluan. Oke, harapannya terakhir. Harapannya semoga permasalahan ini selesai sampai di sini ya, pihak-pihak pada pihak-pihak semuanya tidak menggoreng-goreng lagi, tidak ya berasumsi lagi ya. Semoga ini udah selesai aja gitu, pengen hidup tenang aja saya. Dah. Kak Ica, sedikit dong sama Mbak Ina mengenai yang waktu sumpah di atas Al-Quran pada saat kondisi hamil itu, awalnya kenapa sih mungkin awal perselisihannya kalau boleh tahu? Tadi kan udah jelasin, Mbak Ica nggak mau flashback yang mungkin masa lalu. Ya, namanya persahabatan itu kan ada perselisihan, dan perselisihan itu sudah selesai dengan baik. Dan sumpah Al-Quran ya karena diminta dan karena memang saya benar tidak melakukan, ya saya dengan sukarela bersumpah. Nah ini banyak banget netizen yang masih memaksa Kak Ica gitu ya, belum puas. Ya belum puas dan diminta ditantang ya untuk sumpah pocong dan sumpah di atas Al-Quran lagi. Gimana sih Kak Ica? Nggak perlu sampai seperti itu ya. Negara kita negara hukum, kalau memang ada bukti silakan aja. Kita juga pernah berbicara juga kepada suami almarhum untuk kalau memang ada bukti dan segala macam silakan aja ke kita kalau misalkan mau ngelaporin atau bagaimana, kita siap kooperatif. Kita siap kooperatif, kita kantor polisi untuk pembuktian semua. Tapi kenapa belum ketemu sama keluarga almarhum sih Kak? Mungkin atau pas tahlilan Pada atau 2023 itu, Oktober itu sudah bertemu, sudah baik-baik dan gak ada masalah. Sebelum meninggal almarhumah loh, ya. Sebelum meninggal, hubungan Mbak Ica itu sudah baik-baik ya. Karena kan memang Mbak Ica sudah membuktikan, sudah melakukan sumpah juga. Kondisi hamil loh, 8 bulan loh, hamil besar itu, dan melakukan sumpah itu satu hal yang luar biasa. Jadi ya udahlah, selesai. Oke Kak, ini kan bulan Ramadan ya, identik dengan memaafkan. Mungkin Kak Ica sendiri memaafkan nggak sih dengan kejadian saat ini gitu? Dari Yang awal menimpa- udah maafin. gimana? Dari awal udah maafin. Insya Allah namanya kita di manusia harus bisa maafin. Dan kita kan katanya nggak boleh ya kalau kita nggak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Insya Allah sih. Allah aja maaf. Berarti bisa dikatakan sudah berdamai dengan almarhumah gitu ya? Sudah berdamai dengan hati, dengan almarhumah dan masalah yang pernah terjadi. Nah, dengan dikait-kaitkan dengan santet, dirimu sendiri gimana tanggapannya Kak? Dengan dikaitkan dengan pelaku santet, gimana tanggapannya Kak Ica? Sakit hati nggak sih? Banget lah, sakit hati banget lah Mbak. Sedih banget gitu. Makanya saya sempat kena mental banget. Ya nangis, berdoa, sujud gitu. Jadi kayak ya udah, rasanya sama Allah. Pasti semua ini terjadi di atas izin Allah, saya percaya itu. Dah, Menanggapi yang masih menghujat sendiri gimana netizen? Mungkin masih ada yang nggak percaya di luar sana, mungkin Kak Ica boleh menegaskan terkait ini gimana mungkin? hak orang untuk tidak percaya apa yang klien saya katakan. Hak klien saya juga untuk tidak peduli dengan pendapat netizen. Hidup ini harus tetap berjalan. Bukan berarti ada fitnahan santet, bukan berarti ada fitnahan yang tidak baik terhadap klien saya, lantas klien saya harus terpuruk, merenung, menangisi, tidak seperti itu. Ya, jadi silahkan saja orang beropini, orang berpendapat, orang menghujat, silahkan saja. Yang jelas kewajiban klien saya adalah klarifikasi dan itu sudah dilakukan. Udah aja. Berarti Kak Ica menanggapinya dengan ini menyatakan fitnah gitu ya Kak Ica? Iya,
fitnah dong, fitnah banget, fitnah. Seperti apa terpuruknya kemarin Kak Ica? Sempet downnya kayak gimana mungkin dengan fitnah ini? Ya sedih. Bingung. Kok bisa? Udah, Ada yang mau disampaikan lagi mungkin buat enggak.